Bismillah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul. Buku jilid keempat. Buku ini disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul. Penulis buku ini Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhahullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Kali ini kita akan melanjutkan membaca kisah Nabi Hizkial. Sebelumnya kita sudah selesai membaca kisah Nabi Khidir, Nabi Samuel, dan Nabi Uzair alaihi salam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu min dzalika thalathatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315, suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishyah dan As-Sahihah. Kita langsung baca kisahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Hizqiyal. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu nama nabi yang masih asing di telinga kita. Dia merupakan salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dari keturunan Israel. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Hizqiyal bin Buzi alaihi salam. Nabi Hizqiyal alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Israel setelah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Nabi Hizqiyal alaihi salam mengajak orang-orang Israel untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Akan tetapi sangat sedikit orang-orang Israel yang taat terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Pada suatu hari, Nabi Hizqiyal alaihi salam sedang berjalan. Beliau mendapati tumpukan tulang belulang manusia yang telah lama mati. Tulang belulang tersebut amat banyak hingga menjulang tinggi. Ternyata tulang belulang itu berasal dari kaum yang melarikan diri dari negerinya karena dilanda wabah penyakit. Ketika mereka sampai di tempat itu, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka. Allah Subhanahu wa taala melindungi jasad mereka agar tidak dimakan oleh binatang buas. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang jumlah mereka ribuan karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Nabi Hizqiyal alaihi salam berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Nabi Hizqiyal. Apakah engkau ingin melihat mereka dihidupkan kembali? Suara itu wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Hizqiyal alaihi salam. Beliau menjawab, "Ya." Kemudian Nabi Hizqiyal alaihi salam diperintahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua tulang belulang itu dilapisi oleh daging. Nabi Hizqiyal alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga semua tulang belulang itu dibangkitkan. Orang-orang yang sudah menjadi tulang belulang itu bangkit dan hidup kembali, seraya mengucapkan takbir secara bersama-sama. Subhanallah, tidak ada yang mustahil dengan kekuasaan Allah. Setelah kejadian itu, Nabi Hizqiyal alaihi salam kembali kepada kaumnya dan melanjutkan dakwahnya. Waktu terus berlalu hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Hizqiyal alaihi salam. Sepeninggal beliau, orang-orang Israel semakin bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka mulai menyembah berhala-berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihi salam yang juga mengajak orang-orang Israel untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala itu. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Hizqiyal. Semoga kita bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari kisah Nabi Hizqiyal alaihi salam tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.